warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nanti habis pelajaran BK nanti ada pelajaran apa? IPA. Siapa sih cerita? Pak Darman. Kok ketawa? Emang kamu pernah diapain kalau itu sebenarnya apa? Kami? Enggak. Wajahnya mencurigakan banget. Nah, tadi di kelas udah berdoa belum? Udah. Oke. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Dan hari ini kita akan diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Berarti belum pernah ngelakuin ya? Oke. Nah, di sini konseling kelompok itu adalah sebuah kegiatan konseling yang dilakukan dalam skala besar, dalam kelompok maksudnya. Nah, di dalam konseling kelompok ini nanti kita dapat bertukar pikiran, terus mengeluarkan unek-unek atau isi hati kalian, terus bercerita, dan teman-teman yang lain bisa memberikan solusi, saran, atau gimana cara terbaiknya agar permasalahan yang kita alami nanti dapat terselesaikan. Gitu. Nah, kemudian kan kalau biasanya di kelas itu kan kalau hari Jumat biasanya kan kita jadi ibu-ibu dan anak-anak. Nah, kalau di sini itu berubah, kita di sini menjadi pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini yang pemimpin kelompoknya itu ibu dan kalian adalah anggota kelompoknya. Nah, kemudian dalam kegiatan ini ada beberapa peraturan-peraturan atau norma yang harus ditetapkan yang biasanya kita menyebutnya dengan asas. Nah, apa aja sih asas-asas yang harus kita perhatikan lebih lanjut? Yang pertama ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu nanti jalannya kegiatan ini tuh udah terstruktur, terus sesuai dengan urutan acaranya dan nggak boleh kayak loncat-loncat gitu. Jadi kita nanti acaranya ini udah rapi lah, gitu, udah ada kayak agendanya sendiri. Nah, kemudian secara asas sukarela, kan tadi pastinya kalian udah dibimbing dulu ya sama Bu Indah ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian datang ke sini dengan sukarela, ada paksaan atau tidak? Tidak ada paksaan. Nah, kemudian yang paling penting poinnya nomor 3 yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nantinya dibahas di sini itu harus kita keep dalam diri sendiri. Yang tahu cuma kalian dan ibu saja. Jadi semisal kita di sini sedang membahas permasalahan si A. Jadi yaudah bahasnya itu tuh di sini aja. Nanti ketika kalian sudah keluar dari ruangan, kalian nggak usah membahas hal itu lagi. Itu ya. Oke. Dan bisa menjaga rahasia. Oke. Nah, kemudian untuk kontrak waktunya nanti kita kurang lebih akan melaksanakan kegiatan ini selama 2 jam pelajaran atau jam 9 nanti mungkin sudah bisa selesai ya. Itu pas di sana juga selesai, di sini juga selesai. Kemudian untuk kontrak perilaku. Nah, di sini kontrak perilaku yang dimaksudkan adalah peraturan untuk kegiatan ini. Contohnya kayak kalian di sini tuh bisa memberi peraturan kepada teman-teman kalian tentang apa saja yang nggak boleh dilakukan selama kegiatan berlangsung. Contohnya kayak nggak boleh ngobrol sendiri. Nah, kalian kira-kira pengen ngasih peraturan apa lagi untuk teman-teman kalian ketika kegiatan ini berlangsung? Nggak boleh ketawa-ketawa sendiri. Ya, nggak boleh ketawa-ketawa sendiri. Kalau ketawa-ketawa sendiri ya Pak ini? Apa? Ya nggak boleh loh. Kena bully nanti. Kayak nggak boleh ketawa-ketawa sendiri, apalagi belum kau udah ketawa lagi. Apa
berpendapat kita harus mendengarkan ya, jangan bicara sendiri. Terus apa lagi? Boleh menggunakan HP tidak ketika tidak boleh. Tidak boleh. Berarti tidak boleh menggunakan HP, harus mendengarkan ketika teman bicara atau berpendapat. Satu lagi apa tadi? Tidak boleh ketawa-ketawa. Dia tidak boleh ketawa-ketawa sendiri sama tidak boleh bicara sendiri. Dan itu ada yang mau ditambahkan lagi? Ya. Nah, kalian udah sebelumnya kalian udah pada kenal ibu kan di sini. Nah sekarang aku pengen kalian yang gantian kenalan ya, tapi duduk aja di kursi, kita pakai kayak tepuk. Nah jadi itu nanti kita nyebutin 3 nama. Udah nggak usah apa lagi, hobi atau cita-cita? Nama, hobi, satu lagi apa? Ada suka nyebut nama orang tua atau? Apa lagi satunya? Asal atau idola atau lagu kesukaan? Lagu kesukaan. Idola aja. Berapa? Bola. Idola. Asal aja. Asal. Yang mau asal angkat tangan. Berarti asal. Oke, ibu contohin dulu ya. Nah nanti tuh cara tepuknya kayak gini. Kalian tahu tepuk yang gini nggak? Tahu. Nah gitu tahu. Tahu? Kamu tahu? Kamu nggak tahu? Yang nggak tahu lagi siapa? Nah, itu jadi misal tepuk 1 gini dulu dari bawah, terus tepuk 2, tepuk 3, gimana? Ada yang tahu nggak? Tahu? Enggak? Kamu tahu? Coba contohin bareng-bareng. Loh kok nggak mau bareng-bareng? Coba ya tepuk 1 ya. 1, 2, 3. Dum, tek, dum gitu. Dum, tek, dum. Tepuk 2. Dum, tek, dum. Kalau tepuk 2 itu dum, tek, dum. Tepuk 3. Dum, tek, dum, tek, dum, tek, dum. Itu. Nah, dihitung dari dumnya ya, yang pertama dum, dum. Ya, dum, dum. Tepuk 2, dum, dum, dum. Tepuk 3, dum, dum, tek, dum, tek, dum, tek, dum. Itu sampai saya. Gimana coba tepuk 3? Duh. Malah aku tunjukin loh. Tepuk 3-nya gimana? Dihitung buntung-buntungnya. Buntung yang ketiga, tepuk ketiga tuh 2, 3, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 2 tepuk. 1, 2, 3 tepuk. 1, 2, 3 tepuk. Oke, barengan. Dari tepuk pertama ya. 1, 2, 3. Loh. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Gede. Tepuk 3-nya diulangin lagi. 1, 2, 3. Malah kebalik. Malah kayak gini. Oke, bisa? Ayo pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Bentar rekor. Nah, jadi nanti kita tepuk sambil menyebutkan urutannya tadi, nama, hobi, sama asal. Contohnya kayak gini. Adil,
Ayo toh. Yoga atau yuk? Pipa alayum gamrek. Itu dewe pertama. Oke, udah sebelum dimulai ingat-ingat ya tadi apa? Nama. Nama Huria saya. Oke, kita tepuknya bareng-bareng ya. Sudah bisa dimulai? 1, 2, 3. Oke, udah 1, 2, 3. Excel. Lu dulu. Dari ini aja lu. Awan. Ya mas, yang tepuk temen-temennya kamu yang nyebutin aja nanti bergiliran kayak gitu. Jadi yang nyebutin gak usah tepuk wes, biar lebih konsentrasi. Oke? Teman-temannya yang bantu tepuk ya. 1, 2, 3. Excel. Ulangi. 1, 2, 3. Dum, dum. Excel. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Semarang. Lanjut. Ucal. Semarang. Indonesia. Bareng-bareng. Memasak. Ininya lo tepuknya. Gue nggak tepuk. Ulangi. 1, 2, 3. Indonesia. Memasak. Semarang. Kita memasak. Semarang. Oke. Udah. Oke, tak lanjutin lagi. Berarti ini tadi Excel, Ella, Ganda. Excel, Ella, Janda, terus Adiri. kan Santai. kok sakit? Sapa. Sama Indonesia. Nesha, terus Hariri sama kita. Nah, kita lanjut untuk masuk ke kegiatannya lebih inti ya. Jadi nanti di sini kita akan bercerita atau mengeluarkan unek-unek apa saja yang ada di hati kalian. Dan nanti kan kita kan satu-satu nih yang bicarain tentang unek-unek apa yang ada di hati kita. Itu boleh bebas tentang apa saja, mau tentang sekolah kalian, tentang kelas kalian, tentang teman, tentang keluarga. Pokoknya sesuatu yang bikin kalian sedih, bikin kalian marah, kesal, itu diomongkan saja. Nah kemudian nanti setelah semuanya selesai bercerita, kita akan bersepakat untuk mengangkat satu cerita dari teman kalian yang menurut kalian itu paling penting atau paling harus cepat-cepat untuk diselesaikan. Nah, itu. Dan nanti setelah kita mengetahui satu permasalahan yang akan kita angkat untuk menjadi tema, nanti kalian di sini dapat memberikan saran, solusi atau masukan untuk teman kalian yang sedang mengalami hal tersebut. Seperti itu. Sampai sini sudah dapat dipahami? Sudah paham. Oke. Siapa dulu yang ingin menyampaikan unek-uneknya? Unek-unek tuh. Unek-unek itu orang-orang. Bukan, unek-unek itu kayak sesuatu yang mengganjal di hati kalian.
Ini loh ini tidak. Petaan cepat. Lama. Oh, sudah Sebelumnya Ibu kasih peringatan dulu. Ingat ya tadi yang asas kerahasiaan apa yang dibicarakan di sini cukup di sini. Jadi tidak boleh nggak boleh di luar. Jadi semisal nanti ada yang bocor, kalian bisa kasih tahu. Oke. Nggak boleh cepu ya. Kalau ada yang sampai ceritanya keluar, apa saja. Nah, oke. Sudah dapat dimulai? Sudah. Mulai. Yang nggak boleh ketawa ya, serius ya. Yang kenal ini itu teman kalian atau ada yang salah satu di sini? Terus gimana? Jadi kayak lebih banyak kayak waktu buat ngobrol bareng, saling juga dan juga kayak banyak pendapat yang berbeda. Jadi menurut kamu kayak daripada di kelas itu kayak saling membuli, nanti kalau semisal ada perbedaan pendapat atau ada perbedaan yang terdapat di antara kalian itu harus dibicarain dulu, harus komunikasi dulu. Nah, itu mau tanya, kalau di kelasmu lagi ada pembimbingan kayak gitu, kamu ngapain? Kamu cuma diem aja atau bantu ngerai atau gimana? Baru bantu cepuin Nggak tahu. terus Bella kan jadi banyak duitnya nanti kayak itu sampai Berarti kamu yang tadi masalah
Jadi harus cerita semua masalahnya kalian yang sudah terjadi pada diri kalian atau unek-unek yang ada di ya Riri, ini kan apa Ri? ya kelas udah ceritanya Tuh, siapa yang ini? Pas kaki. Ya teman kita masalah dulu dan itu kalian pernah ketemu nggak? terus aku nanti gimana Nangis. Di sini nggak kos kaki. Tanggapannya Apa? Apa ini bilang apa? tanggapannya Ini direkam dulu ya. Bahasamu dulu ya. Itu cewek apa cowok? kalian nggak mandi tasnya tabung baru tak pakai. Itu berarti sebelumnya pernah dikasih tahu, tapi anaknya nggak terima gitu. kok kalau dia tahu kayak Diam terus Merasa tertekan. Ini kita keep dulu untuk nanti. Terus berarti ini tadi masalah pembelian, kamu masalah bau badan. Lanjut lagi siapa? siapa Ayo harus mengeluarkan suaranya. Kan teman-temannya kan sudah semua. sehingga ada sosialisasi Yuri, susu merah gak apa-apa, aku nggak tahu orangnya. Nggak boleh gitu. ada zaman now pakai seksi Sama lagi, balapan mana? ya ambil lagi sih ya Bu. Nggak apa-apa. Nenek Excel nanti bocorin toh tak Ambil lagi sih ya Bu. mau ngapain nggak boleh. Tapi kok ditambah nafas kok Nggak. dibuka nafas ini. Oh enggak, di sini dulu aja. enggak bu Enggak boleh. Sebentar. Ada jemaah yang pindah loh. Soalnya kan kamu di sini harusnya. Aku tuh Nek dibuka Om buka Om oh enggak enggak enggak. kan Naya enak kok. Ayo lanjut lagi cerita. Mana sih nak sosialisasi kelas belakangan di sekolah yang Apa mau kasih ngomong? Ayo. Maksudnya Belum waktu. lu gitu apa? Mana? Apa? Mas Rio. Enggak harus perlu teman di sekolah.
sebenarnya tuh kalian setiap orang kan mesti punya masalah ya. Cuma kalian kadang tuh kurang berani untuk mengungkapkan, masih disimpan kan. Nah, daripada kayak mengganjal terus di hati, kalian nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, keluarkan aja. Kelly yang mau Kelly. Gimana? Dani, beneran gak ada? Nanti yang diem-diem ngasih saran lo ya, gak boleh diem tok lo ya, harus aktif tadi pindah bilangnya. Nah, dari masalah ketiga teman ini tadi yang tentang FF, terus tentang apa ya tadi? Iya, bau badan sama membuli. Menurut kalian mana yang harus diselesaikan untuk diselesaikan bau badan? Kita sepakat ya. Nah, Ini badannya super baik. dan kan pasti kan yang ceritakan siapa namanya? Hariri. Nah, Hariri, menurut kamu masalah ini tuh dari rate 1 sampai 10 tuh sangat mengganggu kamu sampai 11, 100. Tak terima. 1. Kalau 1 berarti nggak mengganggu toh. Makin tinggi angkanya makin mengganggu. Loh, ini Kan kamu yang cerita tadi. Itu katanya ya 1 hingga 10. Oke. Nah, harusnya tuh ya, kan kalian ini kan udah pada remaja-remaja. Nah, salah satu cara untuk menjaga kebersihan itu dengan merawat badan. Gimana sih kayak biar badan kita itu nggak bau, nggak kelihatan kecil kan? Kalian kan kalau misalnya ketemu orang-orang terus badannya kalian dulu, kalian pasti nggak pede kan? Nah, jadi dari situ tuh kita harus punya kesadaran diri tentang apa yang ada pada diri kita. Kalau semisal kita mendapat komentar dari orang lain, badannya bau, oh yaudah berarti kita harus sadar diri, kita harus lebih menjaga lagi kebersihan kita. Nah, untuk kasus temannya si Hariri tadi ini, dia itu kalau semisal kalian sudah pernah melakukan hal apa untuk dia untuk mengingatkan bau badannya ini? Sampai dulu. Oh, dari aku keceplosan. disindirnya gimana? pagi tahu. Manggu. Wah. Apa Berapa? Nah, itu di kelas teman sebangkunya gimana? Enggak ada. Musri. Musri yang manggu. Musri salah manggu. Musri ini sama Firman juga bau. Mandi itu Itunya super. berarti kalau semisal itu ya di kelas tetap bau terus gitu. Dan tiap hari. Empat. Sijine tak urip, sijine nggo guru. Los, mambune lho. Itu masih yang kowe pulang Siapa nanti? Siapa? Nah, selain menyindir-nyindir tadi, kalian udah pernah apa aja? Kayak ngomong langsung kenapa? Ini sudah ini babanan. Juga buat anaknya galak. Penolak kelas. Itu pernah Pernah berantem sama kamu? sampai kursinya jepit. Kursinya hentak. Kok bisa kenapa? Ini babanan kursi yang sana. Oh, kamu bisa lah, kamu ngapa? Bukan kepala. Iyalah dia masih main. Terus itu Nggak tahu. Tahu tiba-tiba. Bisa pertama nggak tahu kursinya
lemparin ke yang bau itu, habis itu yang bau itu marah, terus langsung balas sampai mesinnya pecah. Ya Allah. Ini aku pakai tape. Padahal Aku tambahin sama mereka. Kurang Ya terus kamu gimana? gemetar takut bu. Nggak tahu. Gemetar. Ya takut tuh ya bu. Apalagi kata kalian kan pentolan di kelas. panik. Emang menurut kalian definisi pentolan di kelas tuh gimana? Jago. Preman, Gentian nih. Jago di fire. Cucuk tuh. Oh begini tuh. Lah, dia tuh emang kalau di kelas galak gitu. Ya. Galak banget. kalau jadian tuh Masih aja preman. Jadi preman. Adanya pemabuk. Berapa? Hmm? Okean. Apa? Okean. Opean tuh apa? boy. Berarti nanti tak lihat di kelas kalian yang mukanya kayak preman siapa? Nggak berani. Ini nggak bilang kan? Kayak preman. Katanya kemarin udah mau perang sarung sama lawannya pasar. Kenapa kok nggak berangkat? Kemarin habis disini Sama? anak mental. Loh, tolong. Iya, Iya. Lagi sendiri gimana? Bau. Dia tuh sebenarnya kayaknya udah sadar tau. Tapi emang anaknya nggak mau berubah gitu ya. sampai bajunya Bandel loh. Nggak pernah sosial. Saya bilang maaf. Kalian pernah main ke rumahnya? Pernah. Aku nggak. Ya aku pernah. Itu kalau sama orang tuanya hubungannya gimana? Kok kayak nggak kerawat gitu? Gak ada orang. Lurah orang yang ngomong Ya Allah, tak kira. Lah kalau suka sama ada siapa aja? ngomong tak kerja. Rizan. Tak apa misalnya. Loh. doa rahasia. Nah, aku ya agak bingung sih kalau semisalnya dia memang benar-benar dirawat sama orang tuanya, harusnya orang tuanya juga lebih perhatian sama kondisi anaknya dong. Semisal kayak bajunya yang kata kalian lecek itu, nah itu pertanyaannya itu dicuci atau enggak sama orang tuanya? Kan bajunya Sama karena jembatan. nanti kemes kayak ibu asisten terus. Allah, dia pakai osis terus, nggak pernah pakai baju yang batik-batik kayak batik itu kotak-kotak. Kotak-kotak pernah sekali. Nora batik loh. Sosok dia selalu di batik. Berarti selosong deh lo kotak-kotak. No. Orang Bahasa Jawa lu pas ngomong Bahasa Jawa itu juga ke tapi rapi. Dia Loh. Habis itu Pak. Kok bisa ya? Itu tuh kalian juga maksudnya harusnya sih udah mandi enggak kalian enggak bilang sama kepala kelas Duh, malah dibilang Loh. iya Nyindir baru-baru. oh nyindir baru-baru Orang juga main akak. harusnya toh saya jangan dariku kalau menurutnya kalian sarannya untuk ngasih tahu enggak untuk ngasih tahu si orang yang bawa badan ini menurut kalian harus gimana Harus menjaga tamparan itu. terus apa lagi Dikasih Rexona kayak gitu. Kesan baygon. ya kan bukan serangga Tahu apa Mandain bareng-bareng. kamu mau Mau. tadi bilang mau ya bawa nama nah kenapa enggak gini aja kalian tahu tanggal lahirnya enggak Dia tahu apa? tanggal lahirnya nanti juga ada Rexona satu lain. nah semisal kalian tahu tanggal lahirnya nah di kelas itu tuh nanti tuh kayak diajak rembukan bareng-bareng diajak rembukan enggak Sorry nak. ya ajak sih sahabat sorry Aku sorry oh. nah ajak bisa diajak kerja sama lah pokoknya nah terus toh nanti kalian kayak istilahnya kayak pura-pura ngepricein dia kasih Rexona enggak Rexona kasih ini kamu tahu enggak bau badan enggak dari BK nah kasih
sih itu malah lebih apa ya, lebih ringan daripada Rexona. dingin. MBK mah enggak. MBK kayak udah kan dulu kan ibu juga ini ya juga pernah ngalamin masa-masa kayak kalian gitu ya. Tapi kan kalau semisal kita sadar kita bau badan kan ya kita tahu lah ya, masa bau badan sendiri gak bisa kecium gitu kan. Nah ibu tuh waktu itu juga tapi kan langsung ini kayak apa namanya, beli deodoran lah atau tanya-tanya ke mama, tanya-tanya ke ibu kayak, bu buat ngilangin introspeksi diri kayak, bu buat ngilangin bau badan tuh gimana ya, dikasih bedak MBK. Sampai sekarang tuh masih pakai bedak MBK. Mohon pada anak-anakku kelas 8 dan putra diminta kehadirannya di aula sekarang juga. Sekiranya kalian tahu itu kalian berani gak? Ditinggal Kamu berani sekarang lagi kelas 8 di putra kasihan. Itu kasihan loh kalau misalnya gak dikasih tahu sama kita. Maksudnya kan lingkungan masyarakat itu kan dijat ya, itu sebelum dia dijat sama banyak orang tuh emang kalau bedanya kita yang ngasih tahu dia, tapi dianya juga harus belajar menerima masukan dari orang lain. Jadi kalau dikasih tahu sih seperti murung wajahnya kayak window dia nggak panas. Itu sih habisnya ngajak. Oh kalau dia sama ketua kelasnya gimana? Gue kayak main-main gitu. Nah itu bisa. Saya biar teman dekatnya dia siapa sih? Oh ini Firman. Nah kamu tolong ngajarin teman dekatnya dia. sama aja. Walah. Saya bisa berteman. Dia bilang sendiri aku udah pernah mandi. Bilang sendiri. Ih, jijik kok jorok gitu toh. Iya. Kamu dia kan di sekolah kan setiap hari berkeringat. Terus kalau kalian udah berkeringat, badannya lengket, kalau mau ikut kegiatan kan juga kayak enggak nyaman gitu ya. Kayak ada gandeng. Iya. Itu sih. Besok enggak gini, apa gini aja. Kapan-kapan kalau misalnya ibu ada bimbingan, ada kelas di jam kalian, tak isi tentang kesadaran diri. Iya bu. Kalau dia presiden. Kalau dia nggak berangkat, Nggak bisa kalau makan. Apa ngecol? Coba matahari. nah itu pokoknya dia emang sering nggak berangkat. Setahun sekali. Minggat dari rumah. Oh, itu berbedanya tahu. Tahu. Pindah berarti tahu. Nah itu aja. Nanti kayak misal kalian apa lagi milih apa aku ada kelas di kelas kalian, tak isi materi itu ada. Soalnya apa ya, orang-orang yang kayak gitu tuh beneran harus dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu secara baik-baik gak bisa ya berarti harus secara teguran. Dan sama kayak gitu. Sama aku sih hampir. Tasnya apa pun. Kadang udah mandi aja masih tetap bau. Ada kan orang kayak gitu. Ada baju deh yang enggak cuci ya. Sama cekor nasi tuh. Nyimpan nasi sembarangan. Di mana? Di tas. Tiga bulan. Hah? 3 di laci. Sampai bau. Ih, ya Allah Gusti. Cak wes kayak lagi dicek. Nah, kamu tahu ini enggak? Kepribadian yang kayak kelainan, tapi itu yang dia tuh nggak bisa merawat diri sendiri. Aku tahu. Dia pernah lihat di TikTok kan? Nah, mungkin dia kayak gitu. Mungkin loh ya. Soalnya apa? Dia tuh nggak bisa merawat diri sendiri. Dan gitu apa ya kayak barang-barang yang ada di sekitar dia tuh kotor gitu loh. Nanti kayak kalian bilang kan nasi disimpan di laci sampai bau kayak gitu. Terus baju-bajunya juga bau, tasnya juga bau. Mungkin dia punya
dia bau badan atau bajunya nggak pernah ganti, mungkin itu dia nggak ada yang rawat. Tapi kan kalau umur sekalian kan minimal kan udah bisa cuci baju sendiri. Dia tinggal nyemplungin baju ke dia karena sadar Kenapa? Sana terus. Iya. Nah, setelah tema kali ini untuk evaluasi ya, evaluasi untuk diri kalian, kita harus punya kesadaran dulu. Pokoknya kalau misal orang lain itu kasih tahu apa yang ada di diri kita, kayak misal kamu kurang ini, kurang itu, kamu harus menerima. Minimal introspeksi diri deh. Gak termasuk masalah bau badan aja, yang lain bisa. Alisnya naik, takut aku. Maka woi, gak kelihatan di sini loh nanti loh. Maju, kamu siapa yang maju sini? Nah, wes lah sakarmu. Nah, tadi saran-saran apa aja yang bisa dilakukan untuk mencegah bau badan? Mandi siang hari. Mandi setiap hari. Pakai BK, pakai Ya. Rexona. Lebih memperhatikan diri. Pakai baju baru. Nyata. Iya. Kaca pada diri sendiri, introspeksi ya. Udah kata aku bantu. Allah, Alisnya main gini. Habis dia apa? Diketawain. Apa sih kelewet? Kan baru apa nih? Nah, oke, gimana? Kan ini kan tadi ceritanya dari Hariri ya. Hariri, ibu mau tanya, gimana perasaan kamu? Gimana berapa rate-nya setelah kamu menceritakan atau menceritakan keluh kesah yang ada di hati kamu? Rate-nya dari 1 sampai 10 berapa? Tolong aku nih. Loh, malah tekon kan kamu. Tadi kan 10 toh. Nah, itu kan masalahnya kan mengganggu sampai di angka 10. Nah, setelah kamu bercerita ini, apakah rate-nya bertambah naik atau turun? Turun di angka berapa? 9,5. Sedikit satu. Apa? Nah, oke. Sampai angka 3 ya. Oke. Nah, nanti saran-saran yang udah dikasih sama teman-teman kalian atau dari ibu, kalau bisa dilakuin ya dilakuin. Mandi Bareng-bareng ya. Harus berani. Kalau kalian nggak berani, kalau nanti dia kayak gitu. tambahin wangi. Kalau enggak kasih kado minyak wangi aja apa? Gila, Ini sih malah sewu nih kok apa sih dodol kota. mejone dibeli. Kajone dikubur. Ngomong rabu. Ini tau kan mau tasnya. Covid nih. Nah, udah. Untuk kesan-kesannya pada pertemuan kali ini, Sangat menyenangkan. Besok pagi ya, Bu. besok pagi. Kamu yang aktif toh. Ya, aku ikut lagi. Iya, aku ikut. Oke. Udah ya, untuk kegiatan hari ini sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih dan maaf apabila banyak kesalahan dalam